Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat si Alia si Ratel yang lagi menunggu si Ken Kelvin dan tangannya dipegang sama si Ken Kelvin yang pingsan. Lalu pagi-pagi pas dia sadar dia dikagetkan dan si Ken Kelvin juga dia kaget. Tapi terlihat di sini si Ken Kelvin sama si Alia si Ratel tangannya masih pada pegangan. Lalu terjadilah cekcok antara si Ken Kelvin sama si Alia si Ratel. Pas si Alia si Ratel dia mau pergi meninggalkan si Ken Kelvin, dia mau jatuh dan ditarik oleh si Ken Kelvin. Terjadilah si Alia si Ratel dipeluk lagi oleh si Ken Kelvin. Dia tidak sadar bahwa Salsa sudah bangun dari tidurnya dan Salsa juga dia tertawa dan tersenyum dan ngomong kepada si Alia si Ratel. Lalu Salsa juga ngomong kepada si Alia si Ratel, kenapa dilepasin pelukannya, kata Salsa kepada si Alia si Ratel. Lalu Salsa juga minta kepada mamanya, mama sama papa Adi harus pura-pura jadi orang tua saya, kata Salsa. Lalu terlihat Nana di sisi lain, dia yang diantarkan Dewa ke butik udah sampai ke tempat butik. Lalu Dewa juga pamitan kepada Nana dan Nana juga menyium tangannya Dewa dan Dewa juga mengecup keningnya Nana. Singkat cerita pas Dewa sudah berangkat, tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong sama pengacaranya, nah ini orangnya Pak, ini menantu saya yang sudah menggelapkan uang butik, kata Bu Farah sambil melihat kepada Nana. Nana menjawab, itu kan sudah dibayar, sudah beres mah, kata Nana kepada Bu Farah. Tapi Bu Farah di sini dasar orang jahat, dia juga ngomong lagi, pokoknya saya akan mengajukan masalah ini ke jalur hukum, kata Bu Farah kepada Nana. Di sini terlihat Nana juga sangat kaget dan terkejut bahwa mertuanya Bu Farah orang tua jahat, dia mau mengajukan masalah ini ke jalur hukum. Bu Farah juga dia sama pengacaranya dia pergi dari butik itu meninggalkan Nana. Nana sudah ditinggalkan oleh Bu Farah, dia melamun sendiri di butik. Tiba-tiba datanglah rombongan Neta dan Neta menanyakan ada apa lagi nak, kata Neta kepada Nana. Nana juga menceritakan semuanya kepada Neta. Pas dia lagi ngobrol, terlihat di sisi lain di luar Dewa yang sudah sampai ke butiknya Nana. Dia mau mengasihkan bunga untuk istrinya. Dewa juga masuk ke dalam dan bunga itu dikasihkan kepada Nana. Rombongan Neta juga tidak enak, dia juga langsung pamitan pergi dari butik. Tinggal berdua, Nana juga pergi sama Dewa untuk pulang. Terlihat di sisi lain Pasha sama Lula dia lagi jalan-jalan ke taman. Dia dikagetkan dengan suara panggilan anak-anak. Pas dilihat di sana terlihat Salsa. Lalu Salsa juga memanggil lagi dan Pasha dan Lula juga menghampiri Salsa. Kamu sama siapa kesini, kata Pasha kepada Salsa. Lalu Salsa juga dia ngomong sama Tante Alia dan Om Kelvin sambil menunjuk. Terlihat si Ken Kelvin dan si Alia si Ratel yang lagi merencanakan kejahatannya, dia dikagetkan dengan Salsa hilang. Lalu dia pas cari-cari Salsa ke sana ke sini, tiba-tiba Salsa memanggil dirinya dan dibawa oleh Pasha dan Lula. Si Alia si Ratel sangat kaget dan dia juga terkejut melihat Pasha dan Lula ada di tempat itu dan membawa Salsa. Lalu Pasha juga dia ngomong, kamu ini lagi apa di sini, kata Pasha. Lalu Lula juga dia ngomong kepada si Alia si Ratel, makanya kalau mau bawa cowok jangan bawa anak kecil, kata Lula kepada si Alia si Ratel. Kalau enggak dititipin sama saya atau sama Mas Pasha, saya juga mau, kata Lula kepada si Alia si Ratel. Atau jangan-jangan
Mas Kelvin ini sama si alias si Datel ini kamu pacaran atau enggak, kamu itu lagi merencanakan kejahatan kepada kakak saya Kanana sama Mas Dewa, kata Lula kepada si alias si Datel. Kamu itu harus dijaga omongan, kata si alias si Datel kepada Lula. Tapi terlihat Pasha membela Lula. Alia, apa-apaan kamu, kata Pasha kepada si alias si Datel. Terlihat Pasha juga dia suka kesel kepada si alias Datel, dia juga pamitan meninggalkan mereka bertiga. Terlihat di sisi lain, Dewa dikagetkan sudah sampai ke rumah. Bu Farah mengeluarkan koper Nana dan Lula. Di sini terlihat kecekcokan antara Dewa sama Bu Farah. Dewa juga menanyakan kepada Bu Farah, Mama ini apa-apaan koper Lula dan Nana dikeluarin, kata Dewa kepada Bu Farah. Pokoknya Nana harus keluar dari rumah ini. Saya tidak sudi ada mantan napi di rumah ini, kata Bu Farah. Dan juga saya sudah tahu bahwa uang butik itu sudah ditransfer ke teman napinya, yaitu ke temannya Nana, kata Bu Farah kepada Dewa. Saya sudah dicek semua. Masalah uang butik itu dia sudah ditransferkan ke temannya, yaitu teman napinya. Lalu Dewa juga menjawab, saya juga sudah tahu mah sebenarnya bahwa uang itu dipakai nolong Putri, karena Putri dia mau menjual rumah karena rumahnya belum laku, kata Dewa. Dan juga Mama itu kenapa sih diperpanjangkan, ini sudah dibayar, sudah diberesin uangnya, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia ngomong, pokoknya ini akan saya ajukan langsung ke jalur hukum, kata Bu Farah kepada Dewa. Kalau gitu saya juga akan membuat kejahatan untuk barengan sama Nana di penjara, kata Dewa kepada Bu Farah. Dan juga kalau Mama mengusir Nana dari rumah ini, saya juga akan pergi dari rumah ini, kata Dewa kepada Bu Farah. Saya tidak main-main dan saya juga akan melindungi istri saya, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu gak lama kemudian Dewa juga memanggil Sapam, lalu Sapam juga datang. Kata Dewa, masukin koper ini ke rumah, kata Dewa kepada Sapam itu. Sapam itu juga memasukkan koper itu ke dalam. Terlihat Dewa juga sudah di kamar, dia sangat geram banget kepada ibunya. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kita harus siap-siap, kita pergi dari rumah ini nak, kata Dewa kepada Nana. Pokoknya saya sudah tidak tahan dan saya tidak kuat lagi melihat istri saya dicaci maki terus dan dipojokkan terus sama Mama, kata Dewa kepada Nana. Tapi Mas, kata Nana menjawab, kita harus dilawan dengan sabar. Saya sudah habis kesabaran nak, saya tidak kuat melihat kamu terus-terusan dimarahin dan dipojokkan terus sama Mama, kata Dewa kepada Nana. Pokoknya kamu tunggu dulu sini, saya akan ke Nek Ratu, akan nemuin nenek, kata Dewa sambil memeluk istrinya yaitu Nana. Nana juga dipeluk sama Dewa dan Dewa juga sambil ngomong kepada Nana, kamu harus sabar dan kuat ya nak, kata Dewa kepada Nana. Gak lama kemudian Dewa juga pergi meninggalkan Nana untuk menemui Nek Ratu. Lalu Nek Ratu juga sangat kaget kedatangan Dewa. Ada apa kamu Dewa, kata Nek Ratu kepada Dewa. Dewa juga ngomong, saya sudah tidak kuat sama Mama Nek, saya akan keluar dari rumah ini membawa Nana dan akan pergi dan akan tinggal di rumah Nana supaya tenang, kata Dewa kepada Nek Ratu. Lalu Nek Ratu juga menjawab kepada Dewa, kamu itu jangan keluar dari rumah ini kan rumah kamu. Daripada kamu keluar dari rumah ini, mendingan si Farah yang keluar dari rumah ini. Pokoknya kamu itu fokus aja melindungi istri kamu yaitu Nana dari kejahatan dan dari masalah-masalah
harus dilindungi istri kamu, kata Neratu kepada dewa. Pokoknya kamu jangan pergi dari rumah ini, kata Neratu kepada dewa. Singkat cerita, dewa juga pergi ke kamar dan dia juga langsung pada tidur. Pas tidur, Nana dia dikagetkan, dia mimpi buruk. Langsung dia juga bangun, dia mikir, dia ngomong sendiri, saya kok mimpi buruk, kata Nana. Langsung Nana juga dia sembahyang tahajud. Dia juga memohon kepada Yang Maha Kuasa minta dilindungi dari orang-orang yang niat jahat. Dan dia juga memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga Mama Farah menerima saya apa adanya seperti dulu lagi, kata Nana sudah sholat tahajud. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.